gitu. Iya. Ternyata Punandi Kecian Ama dulu itu justru yang menjadi profesi sampai kini gitu. Apa tuh bang? Apa yang dikecil nama? Yang di Kecian Ama itu dulu pokoknya orang ke Kerajo Apu saja. Hah? Jangan lupa menggalih katanya gitu. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Alhamdulillah kali ini kita kembali kedatangan orang spesial di mana beliau telah hadir di tempat kita. Nama beliau ini adalah Lutfi Aditya Desman. Biasa kita panggil Bang Adit. Ini guru saya nih. Kita sapa dulu. Selamat datang Bang. Iya, aku yang satu ini benar-benar beda nih. Aduh, kali ini mewawancarai guru nih. Beliau ini biasa mewawancarai artis seluruh Sumatera Barat. Masya Allah Bang, terima kasih Bang Adit sudah datang ke tempat Aspen ya, sisi lain. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Pak Zul, kabar baik. Waalaikumsalam. Saya belajar ketawa juga dari beliau dulu nih. Terima kasih Pak Zul udah diundang nih ke sisi lain Aspen. Awak dah lo tahu gitu apa yang dicari Pak Zul dari awak gitu. Padahal biasa-biasa aja gitu. Nggak ada nama labiah sebenarnya. Nah, gitu. itu dia Bang. Kalau seandainya orang cari labiah itu beda gitu kan Bang. Kayaknya kalau Bang Adin adalah bahasa Indonesia sekali ulas sekali baru ada kita Bang. Karena memang karena memang ini beda nih sahabat. Jadi beliau ini adalah praktisi dunia kepenyiaran lah, dan banyak sebenarnya bekerja Bang Adit, kita mau mulai dari mana? Saya lihat dulu dari ini Bang Adit. Dulu kan Bang Adit guru saya di salah satu media. Jadi cara ngomong gini begini, jadi beliau belajar nih. Banyak radio di Sumatera Barat dahulu ya. Dulu sekarang apalagi gitu kan. Bang, soal ini gimana? Itu dari tahun dulu Bang. Dari tahun berapa sih tertarik ini Bang di dunia komunikasi ini Bang? Iya, assalamualaikum sahabat sisi lain ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zul undang. Sama-sama. Saya dari kemarin juga nggak habis pikir ini Pak Zul ini ngundangnya ngapain gitu ya. Padahal ya nggak tahu ya ilmu apa yang mau dibagi gitu kan. Tapi ya Pak Zul tanya ya dijawab gitu. Sebenarnya mengawali karir kepenyiaran itu memang sudah cukup lama ya. Itu tahun 93 ketika itu masih kelas 2 kelas 2 Bang? Di STM 2 Padang. Sudah tertarik di dunia komunikasi? Itu sudah jadi penyiar. Sudah jadi penyiar? Bukan tertarik. Itu sudah jadi penyiar di salah satu radio di Padang. Waktu itu belum ada FM kalau nggak salah. Itu masih AM. Masih AM ya Bang? Masih AM semuanya. Dan itu sebenarnya berawal dari kesenangan berkomunikasi saja gitu. Kesenangan berceloteh gitu. Berceloteh ya Bang. Biasanya ada anak-anak yang biasanya main HP gitu ya. Main breaker istilahnya begitu kan, kawan-kawan breaker. Jadi waktu itu ada lagi mendengarkan radio, kayaknya cukup menarik gitu anak-anak muda di sana. Iya betul ya. Kita datangi dan kita belajar dan akhirnya bisa jadi penyiar di sana gitu. Itu tahun 93. Tahun 93 sudah jadi penyiar. Sudah. 13 tahun umur saya ketika itu Bang. Berapa? 13 tahun. Oke, terus dan apa cuman waktu itu masih istilahnya ya hura-hura lah. Hura-hura Bang ya. Hura kesenangan segala macam, nggak ada orientasi apa-apa, nggak ada. Nggak ada orientasinya apa-apa, nggak ada. Dan memang waktu itu hampir 3 tahun ya kalau nggak salah di sana itu hampir 3 tahun itu ya siaran-siaran senang-senang gitu aja. Karena dulu biasanya kalau yang lettingan saya nih ketika pergi ke radio beli kartu istilahnya di sana itu beli kartu. Kalau nggak salah waktu itu cuman kira-kira 25 perak lah ya. Beli kartunya terus ditulis spesial untuk siapa. Iya betul tuh. Itu hujan lebat pun gitu. Hujan patui gitu kan. Balakian ko radio ko ke telingo gitu kan, supaya disebut tanda betul, sebegitu bahagianya gitu kan. Bahkan kita sampai protes gitu apabila ada yang tidak tersebutkan gitu, terlewatkan dari nama yang kita tulis. Itu masanya. Karena memang setiap masa itu ada medianya, setiap media ada masanya gitu. Maka media bernama media masa. Gitu kan. Dan memang seiring berjalannya waktu
sampai kapan nih saya seperti ini terus gitu kan. Iya, iya. Nggak salah waktu itu 1 jam itu dibayarnya berapa gitu ya. Cuman bukan uang ya, tapi bahagia sekali. Kebahagiaan ya. Iya, iya. Kita didatangi fans gitu kan. Iya, betul, ya. Sampai-sampai saya juga di radio tersebut punya saudara angkat gitu, adik angkat di sana waktu itu dia masih SMP karena dia senang dia datangin saya. Oh ternyata Bang Adi itu seperti ini gitu kan. Sampai betul-betul seperti saudara. Sekarang sudah bergelar doktor di Eropa kalau nggak salah gitu ya. Adik angkatnya Bang ya? Iya. Masya Allah. Dan sudah jadi guru besar. tapi apa namanya, itu bagian dari memulai karir, ya Bang. memulai karir tadi gitu kan. Tapi memang pada akhirnya kita akan memilih, Betul. sampai kapan nih penyiar ini akan ada duitnya gitu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya beberapa divisi yang ada di media khususnya penyiaran saat itu kayaknya yang ada duitnya itu di bidang pemasaran. Oh gitu. Jadi Ya marketing gitu ya. Iya, iya, iya. Berarti di awal kepenyiaran sudah di tengah-tengah berjalan mikir gitu Bang. Berarti masuk ke dunia marketing ya. Nah, Ya, ini dia. akhirnya nampaknya ini yang akan menjadi yang akan menjadi Jadi sesuatu lah. Iya. Karena bagi kita saat itu tidak, ya tentu lebih dari 2 tahun hanya huru-hara seperti itu kan nggak mungkin kan ngabisin uang juga. Jadi Iya, iya. mikirnya ya kenapa tidak gitu kan. Ambil satu profesi di sana yaitu bidang pemasaran. Akhirnya belajar sama owner di sana. Pak gimana nih? Terus aturan mainnya gimana gitu. Oh boleh. Kamu masarkan aja. Nanti dari nilai total iklannya nanti dipotong katanya gitu. Dipotong 20%. Itu 20%. Itu awalnya itu. Itu awalnya itu Bang ya. Iya. Tapi itu belajarnya berapa lama sih Bang itu? Ya, maksudnya nyiarnya berapa? Kemudian berapa sebelum masuk ke terpikir jadi di dunia Itu marketing? sudah tahun kedua ya. Sudah tahun kedua Bang ya. Sudah tahun kedua karena sudah mikir kan, istilahnya kita pergi ke radio itu kan jalan kaki waktu itu. Waktu itu Bang ya. Iya, ya sebenarnya mau angkot udah ada gitu Angkot kan. ya itu. Karena di kira-kira jaraknya dari studio radio itu ya di Padang itu di Ulakaran tepatnya itu di jalan sekarang nggak ada radionya lagi udah nggak ada. Iya. Kita kebetulan siangnya saya itu berada di advertising kerjanya. Advertising. Iya di advertising, sudah di advertising karena itu lebih dulu daripada radio sebenarnya. Oh, itu memang sudah tertarik dunia Jadi ini. kelas 1 STM 2 Padang ya, sekarang SMK 5. Nah, jadi nggak ada kaitannya sama sekali nih dengan penyiaran. Karena jurusan saya di situ otomotif. Bang Adit otomotif. Ya, otomotif jurusannya, tapi fokusnya komunikasi ya. Itu yang latar belakangnya memang karena semenjak kecil tuh memang karena ketemu orang tuh gimana Bang? Ya memang sudah suka. Suka ya. Karena kelas 2 SMP 12 Padang itu saya sudah nyanyi di panggung. Jadi Bang Adit selain dari seorang penyiar, memang penyiar yang suka nyanyi di panggung, Bang? Itu ya karena memang dekat rumah ada grup band ya. Ada Jadi orang anak punya band juga nih Bang. Anak band juga. Bukan grup band sih, tapi di situ ada kebetulan dekat rumah tuh ada band, jadi kita latihan di situ nyanyi gitu kan. Jadi waktu itu yang paling terkenal tuh lagu Terbayang-bayang di mata. Bisa sedikit Bang. Jadi wah bantuannya lahi kok namuah. Zaman Kece itu Bang. Iya, karena kita satu di band itu juga ada almarhum Zal Kamaria atau yang lebih dikenal dengan Zalmon waktu itu gitu. Oh. Jadi saya sudah belajar. Jo Salmon ya Bang ya. Ya sama-sama di situ gitu belajar gitu kan almarhumnya. Jadi kelas 2 SMP pas lagi ada acara 17-an Agustus gitu, 17 Agustus kan ada acara biasanya di kampung-kampung gitu kan. Iya. Kebetulan diiringi sama band itu dan kita kebetulan saya ikut nyanyi gitu. Dan itu kelas 2 SMP gitu. Kelas 2 SMP lah nyanyi Bang ya. Udah di panggung gitu. Masya Allah. Tapi memang fokus yang lebih banyak tuh nyanyi Minang Bang. Iya memang Minang. Dangdut sama Minang. Karena kalau di sukanya sih sebenarnya bukan itu. Kalau saya pribadi itu sukanya lagu-lagu heavy metal gitu. Sukanya Metallica. Cuman ketika itu tidak memungkinkan dong lagu-lagu seperti itu ditampil beralek atau Betul. Waktu itu belum ada. Artinya memang suku ibu-ibu tuh bukan yang itu Bang, nyanyi sukanya dangdut Minang gitu ya. Ya ketika kita memutuskan untuk jadi penyanyi publik ya seleranya publik dong. Ketika kita jadi penyiar ya jangan selera kamu dong ke orang lain. Ini salah besar. Iya. Mana ada orang mancing
selera dia. Selera ikan dong gitu kan. Kalau ikan ditanya, kalau ikannya itu Iya. jadi Dia suka ubi rebus, ikan mah suka cacing. jadi Iya, Bang, ya. jadi memang ini proses ya, semuanya Betul, proses betul. belajar. Bahwasanya seiring berjalannya waktu pasti kita akan evaluasi lagi apa ya gitu. Saya lebih kecenderungan itu memang ada challenge ya, suka tantangan. Memang dari dulu tuh suka tantangan. Jadi di radio itu 98 berdiri, radio salah satu radio dakwah dan berita terbesar waktu itu di Padang, itu Padang FM, Padang FM, Bang. yang didirikan oleh Pak Leonardi ya. Betul ya. Nah, sekarang Ketua Dewan Kehormatan DPD RI. Dan terima kasih Pak sudah berbagi. Saya boleh juga terima kasih. Terima kasih Pak. Gara-gara pada FM saya bisa ngomong di depan mic. Jadi memang ketika itu karena di sini mungkin tantangannya nggak ada lagi di radio ini, rasanya menurut saya ketika itu harus naik kelas nih gitu kan. Waktu itu sudah FM ya. Iya, sudah FM ya. Ya pindah ke sana tanpa bekal apa-apa. Maksudnya ijazahnya apa segala macam udah mungkin dong ijazah otomotif dibawa ke radio. Iya, Gitu. Bang, ya. Cuman dites saja. Saya bilang begitu. Dites saja gitu. Kalau menurut bapak saya layak ya oke gitu. Wah. Jadi hampir sampai saat ini setiap bekerja di semua perusahaan itu biasa boleh dikatakan nggak ada yang saya itu ngelamar, tapi belakangan itu belum pernah rasanya, karena memang tidak kemana-mana. Profesi ini udah digeluti ya, istiqomah di sini aja. Cuman bedanya saya lebih fokusnya di markomnya, marketing communication. Marketing komunikasi, Bang. Bang, kalau Bang, saya melihat sosok Bang Adit itu orangnya happy, tapi memang penuh tantangan. Challenge ya. Memang itu yang apa sih membelatar belakangnya Bang pribadian yang begitu. Artinya kan kayak kemarin tuh di waktu radio itu kan waktu nyantai, senang, banyak fan begitu, tapi tiba-tiba berubah. Apa yang membuat melatar belakang itu, Bang? Ya karakter pasti. Karakter ya. Orang biasanya lahir Desember. Desember itu ya sukanya sesuatu yang ikan biasa-biasa sih, nggak ini gitu. Jadi ketika di 2 tahun di Padang FM itu saya sudah mensupport atau dalam tanda petik konsultan lah di sebuah radio di pesisir selatan waktu itu di Painan, termasuk radio pertama, tapi bukan saya yang dirikan tapi kawan di sana. Tapi saya pengen ikut gimana nge-booming gitu, karena memang basic pemasaran tadi sudah ada. Karena review sedikit, kira-kira akhir tahun 70-an waktu saya masih kecil-kecil belum sekolah gitu ya. Itu lah biasa dibawa ama ke pasar gitu. Oh, itu ya, Bang. Iya, berarti Abang dulu itu reviewnya. Oh, jadi waktu ketika itu lah dibawa semua ama ke pasar. Manggale tuh. Manggale, kebetulan ama Manggale di kalau di Pasaraya Padang itu persis di belakang kantor balai kota yang lama, bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan di tapi di belakang itu ama tuh Manggale Paure. Paure itu obe-obe limau. Iya. Oh, Cikarau, Cikumpai. Iya. Sitawa sih dingin. Pokoknya bermacam-macam itu. Termasuk langko-langko gitu. Termasuk bunga rempai, bunga ini Bang. Bunga rampainya enggak, cuman lebih banyak itu ke langko-langkonya. Ke langko Bang ya. Saya si pade langkue apa segala macam. Gitu, betul. Termasuk daun betul. Ya. Dan itu galehnya mak gitu. Dan saya waktu itu kebetulan di rumah kan ada becak tuh. Tapi kaki belum sampai gitu. Oh, bisa terbayang. Bang Adit belum sampai. Iya. Jadi cuma megangin ininya aja. Nanti didorong di belakang. Dari itu umur berapa Bang? Umur berapa? Ya, SD. Belum sekolah. Belum sekolah gitu. Umur 5 mungkin 5-6 tahun. Saya masuk sekolah itu umur 7,5 kalau nggak salah tuh. Tahun sekitar 80 lah. Tapi sebelum itu kita udah main ke pasar gitu. Jadi memang ini rupanya baru tahu saya, Bang. Ini reviewnya. Betul. Ini review saya dan itu setelah di Padang FM tuh baru ingat gitu. Iya. Ternyata pun di kecian amak dulu itu justru yang menjadi profesi sampai kini gitu. Apa tuh Bang? Apa yang dikecek nama? Yang dikecek nama itu dulu pokoknya orang ke Kerajo Apu saja. Jangan lupa menggalih katanya gitu.
Iya 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 iya. Terserah profesinya apa gitu. Tapi menggalanya lupa. Iya, maksudnya jangan lupa berbisnis bahasa sekarangnya tuh. Jangan lupa berniaga gitu. Ya. Itu pasan nama. Karena ama yang hobi. Bahkan di pasar Steba di Padang itu ama juga menggali di situ gitu. Kalau peran apa Bapak? Apa atau apa? Kebetulan apa kan petani. Apa petani? Kalada ke sawah segala macam gitu kan. Jadi ya hasil pertanian itu dibawa ama. Yo, gitu ya. Nah, gitu. Jadi basic menggale memang dari ama Bang ya. Ya, karena ama yang Tapi apa? Tapi luar biasa Bang. Kama pun karajo menggale lupa gitu kan. Karena gitu. Iya iya iya. Dan itu terbukti ketika siapapun jadi apapun profesinya, terutama artis, pasti backgroundnya itu ada bisnis di sana. Contohnya kuliner, karena kuliner yang nggak ada matinya gitu. Kuliner itu usaha yang nggak ada matinya. Jadi kalau mau apa ya bisnis kuliner gitu kan. Dan termasuk saya juga pelaku itu gitu. Ini dia. Jadi apa namanya itu pasan. Ternyata yang dikecian ama masuk siswa awak kete itu membawa ke pasar. Sebenarnya gengsi. Terus terang aja malu gitu. Karena awak anak menonjol di SD Di sekolah. apa mungkin ada teman-teman yang samosa Jambo yang Ganteng gitu lah, kan. ganteng. Ketika itu ama mau pari ayam. Pari ayam tahu? Yang digoreng Bang. Ya digoreng tapi dikasih gula. Dikasih gula ya. Godok. Nah, ya godok, bukan paru ayam yang di dalam ayam ya. Kalau di Iya iya paru ayam betul. Itu di BN jamak sampai puluhan banyaknya itu dimasukkan ke panci. Itu disuruh jujuang jambo gitu ke sekolah. Oh gitu Bang. Iya, dijujuang. Ang bawa ikut. Kalau ndak ang bawa ikut juang bisa ke apa katanya waskolang mbak gitu. itu cerita bukan sesuatu yang memiriskan sebenarnya gitu kan. Bagi kece awak ketika kete itu memang dia malu lawak gitu kan. Itu biasa di suara Anda Bang. Iya, anak juara kan. Paru ayam gitu. Karena ketika di apa tuh kebetulan benar termasuk anak yang berprestasi gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 itu cuman kelas 6 aja yang juara 2-nya. Selebihnya? Juara 1. Allah, nampak cerdas sejak dulu rupanya. Sampai kini kelincah ke Manggale. Jadi itu dibawa ketika kelas 4 kelas berapa gitu. Kelas 4 kelas 3 tuh disuruh menjunjung itu. Kalau yang letengan Abu pasti tahu tuh panci balang itu. Iya iya yang kuliah. Kuliah putih ya. Iya. Hijau. Dibawa tuh dijunjung tuh di basapian tuh gitu kan. Pari ayam. Itu real gitu ya. Jadi apa kok itu dibawa ke dalam lokal gitu basuruan gitu di latan ditampe kantin lah gitu kan apa baraja dari situlah akhirnya lah kadang baru taraso gitu. Basic bisnis ya. Ya itulah diajaran dia jamak gitu. Walaupun ketika itu menangis memang gitu kan disuruh gitu kan. Kok ada coba ada di belakang rumah. Oh iya coba ada. Ya itu lucu kan. Iya. Itu bawa aja tuh gitu segitunya. Jadi ndak sekolahnya menggalih juga gitu. Dan itulah yang menjadi catatan awal previewnya bahwa inilah yang akhirnya sampai sekarang sampai detik ini menjadi profesi saya. Cuma bedanya adalah ya tahun baganti bulan betuka kan gitu kan. Tentu strateginya beda-beda gitu kan. Dan ini luar biasa gitu kan. Dan awak Fatihah untuk ama. Amin. Berapa tahun Bang? Ama? Mungkin kalau masuk 10 tahun lah. Semoga ama diberikan kebahagiaan dalam sana ya, insyaallah ya. Dan kita ama jawab tuh pai awak kadang-kadang lalapes adunya gitu. Lalapes adunya gitu kan. Jadi apa namanya pesan ke dusana kawan-kawan yang sedang bendanga gitu kan. Ketika awak ketek mungkin awak banci jama awak gitu kan kece awak apa ndak sayang sama Jawa gitu ya. Sebenarnya tidak ada orang tua yang apa gitu ya. Pikir aja sendiri gitu. Tapi kalau pikir zaman kini ndak setega itu orang tua mungkin dah Bang. Ya. Dan itu yang menjadi catatan khusus bagi Ambo gitu kan. Betul-betul terasa gitu. Jadi tangguh ke depan Bang ya. Ya, dan akhirnya kita tahu bahwa apusnya kerajaan biswa
jangan lupa nggak leh katanya kan, dan itu terbukti, nggak di awal aja semua orang waktu itu gitu kan. Karena Nabi itu berniaga yang nggak tuh basuhnya waktu itu gitu kan. Nabi itu berniaga gitu kan. Lo tahu gitu kan dari 10 usaha itu 9-nya rezeki di perdagangan katanya. Kalau ingin Ustadz aja menjawab itu. Jadi cuman dia sendiri memang menyenangi itu gitu kan. Betul Bang ya. Sadu Allahnya Abu geluti berbagai profesi yang berkaitan dengan jualan itu gitu. Tapi dapat nama basicnya cila Bang, sebentar Bang Adit. Kalau mental, kamu dah macam lihat kau mental Abang yang tak pernah kayak mental singo taruh kau. Basic kayak dulu tuh perusahaan bertemu bupati, bertemu pejabat. Maaf Bang, kalau awak tu tak bermental Bang, serius. Kemudian style berbicara ngecek kau, tu dari mana basicnya itu Bang dapat itu kalau menurut itu? Ya tentu ini semua proses belajar ya. Rasa keingintahuan yang sangat besar. Dulu ketika owner ini jadi salah satu pimpinan di sebuah partai di Sumatera Barat, yang di Padang FM, itu saya diajak masuk ke dalam sebuah partai itu, tapi orientasi saya di situ tidak sama dengan yang lain mungkin gitu. Orientasi saya masuk ke dalam sebuah partai ketika itu memang tujuannya adalah mencari network gitu, mencari pergaulan gitu. Yang penting kamu masuk kemari dulu, bisa kenal jo orang-orang hebat ketika itu. Orang-orang hebat itu berada di salah satu partai ya. Jadi ketika saya sudah kenal 4 tahun kemudian mundur. 4 tahun kemudian mundur. Dapat orientasi mundur. Iya, tapi saya sudah dapat ilmunya dari Fahmi Idris, dari Agung Laksono waktu itu, dari termasuk dari Yoris Rawayai gitu ya. Sampai sekarang orang itu masih ini ya. Masih enggak tahu kalau Pak Fahmi ya. Itu kan orang-orang Minang juga gitu. Yang memang banyak menginspirasi lah. Karena mereka pengusaha-pengusaha besar. Jadi memang dilatih bergaul dengan orang-orang hebat bahkan satu meja ketika itu. Satu meja. Ya, satu meja walaupun mungkin ya satu meja dalam tanda petik makan lah ya. Tapi kita mendengar gitu. Secara level ya nggak level lah saya waktu itu kan. Cuman cuman sayap di partai gitu kan. Tapi saya ilmunya paling penting. Saya nggak peduli tuh siapa orangnya, yang penting apa yang disampaikannya. Gitu aja. Mantap. Jadi nggak nanya gitu. Kalau memang anak kecil itu memang bagus apa yang disampaikannya ya ngapain gitu. Saya mikir. Angket dulu dan makan kara padahal makan gitu ya biasanya. Ya enggak, makan kara aja dibanggain. Sekarang udah pakai rice cooker bro gitu kan. Jangan kara aja gitu ya. Udah pakai magic jar. Masukan bare keluar nasi gitu kan. Itu bahasanya dulu gitu kan. Nah kini enggak lo ada keluar bahasa dulu Bang. Iya. Hanya orang tertentu yang bisa keluar. Jadi mual tua gitu. Ikut lah masuk setengah baik kan. Kan? Jadi begitu banyak orang-orang yang ego gitu kan. Betul. Dengan kalau di Ambon enggak. Aku selalu enggak pernah puas dengan ilmu. Itu kunci Bang. Tidak pernah puas dengan ilmu sang pembelajar Bang. Iya, kan awak setiap sudah subuh itu kan biasanya diajarin doa kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Itu kan diajarin begitu gitu kan. Kalau ada sahabat yang tahu Bang Adit 20 tahun lalu akan tertawa mendengarkan doa ini. Kenapa? Ini ada ininya. Saya bertanya, beliau ini juga dulu di Jawa Pos ya Bang ya? Iya, Jawa Pos. Saya sebutkan tadi radio Padang FM dan iklan itu iklan nasional loh. Bang dapatkan iklan nasional. Saya termasuk orang inspirasi saya untuk belajar marketing dari Bang Adit. Karena saya lihat orang ini PD-nya tinggi, kemudian benar-benar dapat begitu ya. Kemudian masuk ke Jawa Pos, direktur Tiraga TV terakhir kalau enggak salah. Bukan cuman yang terakhir itu sampai GM ya. Penanggung jawab gitu kan. Kalau direksi sih di perusahaan yang lain ya, bukan di sana. Kalau tapi di perusahaan advertising itu didirikan, inspirasinya itu dari salah satu pakar marketing lah istilahnya itu Tum Desa Maringin. Nah ini saya ingat nama Abang tuh ditulis di buku lo Bang. Iya. Di belakangnya. Iya, karena memang kita terkadang harus menciptakan sesuatu yang unik juga gitu kan, agar bisa dilihat orang gitu. Kalau saya biasanya begitu. Kalau misalnya ada workshop, ada pelajaran tentang marketing. Waktu itu Marketing Revolution kalau nggak salah di sebuah hotel di Padang. Betul. Itu bayarnya 1 jam 600 kalau nggak salah tahun 2000-an gitu. Iya. Tapi kawan bilang, bego kali, capek nyari duit katanya gitu.
Tapi dikasih duit ke orang katanya kan. Itu mikir lu gitu. Kalau saya enggak gitu kan. Ini dia ya. Yang 1 jam itu sangat berharga bagi saya. Jadi basic ya Bang ya. Itu marketing revolution. Setelah itu tidak sampai 2 hari setelah itu saya mendirikan ATM Advertising di Padang, Sales Promotion Marketing Service. Jadi itu salah satu perusahaan apa namanya kalau bahasa awalnya itu ya perusahaan agensi. Agensi Bang? Ya perusahaan agensi lokal lah gitu. Jadi ngambil iklan di misalnya di Bandung atau Jakarta, terus di sharing ke radio-radio yang ada di Sumatera Barat itu sekitar 22 radio kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita ada gurunya sih belajar waktu itu dengan salah seorang almarhum Bang Adi namanya di ketua PD Persni Sumatera Barat. Dia dengan dia loh kok beliau bisa mendirikan ini ya ini gitu. Saya belajar dari situ gitu. Tapi cara tidak langsung gitu. Tapi nggak langsung bilang ke dia Pak saya mau begini nggak begitu. Bang Adi saya mau bikin nggak. Saya cuma niru aja loh. Kok bisa ya? Padahal sebelumnya saya sudah sharing iklan juga, tapi caranya beda. Oh, berarti harus ada. Nah, itu perusahaan nggak pakai legal sih sebenarnya, nggak pakai CV atau apa. Tapi ketika ada perusahaan minta legalnya, saya pinjam tuh perusahaan orang lain gitu. Benar. Yang penting kalau bagi marketing apapun mah bisa. Karena gini, saya melihat peluangnya di sana. Jadi ketika itu kalau nggak salah itu apa peluangnya Bang lihat tuh Bang? Iklan-iklan nasional itu yang tayang di radio itu mereka butuh radio-radio lokal gitu. Lah beliau melakukan itu. Loh kan iklan itu nggak satu kan banyak sekali gitu kan. Jadi tak ambil satu. Tak teleponin orang-orang di daerah itu. Jadi iklannya taruhlah misalnya harga iklan di sananya 1 juta gitu ya. Gue bayarin lu 1 juta ya gitu. 500 kan masih sisa sama kita. Halal itu. Tapi nggak tahu ya orang malah mikirnya dikasih 500.000 malah diambil 1 juta. Saya enggak mau sayitnya terlampau tabah tuh enggak gitu kan. Masih ada loh buat teman gitu kan. Cuman iklan waktu itu masih sangat murah kan. Cuma 200.000, 150.000 cuman iklannya gitu kan. Jadi sampai sekarang pun masih 500.000 iklan di radio. Makanya saya lebih memilih dunia markom dan pemasaran itu tujuannya itu gitu loh. Sebab kalau iklannya masih 500.000 tuh penyiar tuh dibayar pakai apa? Pakai daun gitu loh. Jadi marketing ini adalah potensi gitu kan. Karena setahu saya itu nadinya perusahaan ya. Ya. Teman-teman yang sudah jalan ya istilahnya hijrah ke Jakarta waktu itu yang lettingan saya ini gitu malah bilang sekarang gitu kan nyesal kan lo nggak ngikut sama gue waktu ke Bandung ke Surabaya ke Jakarta lo masih domisili di Padang aja nih lihat kita di sini gajinya nggak pakai bulanan bro gitu pakai harian gitu unlimited income gitu salarinya nggak pakai bulanan gitu ya. Dan itu saya rasakan gitu di lokal aja saya rasakan kita nggak pakai bulanan gajinya nggak pernah gitu. Makanya di salah satu perusahaan waktu itu yang ada di Bukit Tinggi yang saya dirikan dengan teman-teman itu saya sampai 3 tahun nggak terima gaji saya nggak ambil gitu karena dari success fee-nya komisi dari iklan itu sudah alhamdulillah segitunya. Masya Allah luar biasa ya. Bahkan mungkin ada sebagian orang bikin rumah kontrakan nanti dapat passive income segala macam. Saya passive income-nya dari situ aja ngambil iklan kontrak 1 tahun ya sudah 1 bulan keduanya terima aja gitu. Dapat 1 kali itu untuk 12 bulan yang akan datang ya Bang ya. Iya realnya begitu. Terus ada memang belajar dari strategi marketing itu gitu ya belajar dari orang-orang hebat itulah gitu kan belajar melihat mendengar gitu kan. Yang penting jangan ego aja gitu. Sehingga kita dapat banyak ilmunya bagaimana seseorang contohnya gitu kan saya mau calon nih DPR RI gitu. Kalau dia seandainya duduk, bagaimana caranya ibu itu selama dia duduk tuh tetap sama kita? Gitu. Ini pelajaran nih buat teman-teman di marketing juga gitu ya. Kan ada juga orang sudah duduk karena lama kita lagi. Setelah dia duduk nggak tahu sama kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa dari anggota DPR RI khususnya dari Sumatera Barat, Sumbar 2 ini sampai sekarang udah tahun ke-7. Sudah tahun ke-7 masih dengan abang itu ya? Alhamdulillah. Bahkan ini tahun politik semakin banyak
Adalah kalau Bang Adit tahu politik, nggak penting bulanan, tiap hari mengucur. Ya apa namanya, penting jangan lupa bersyukur. Masya Allah. Jangan lupa berbagi, gitu kan itu. Bang Adit, sebentar Bang. Kalau Bang Adit bisa kasih ndak tip, kalau kan ada juga sebenarnya tertarik dunia marketing nih, tapi ndak berani Bang. Maksud saya adalah apa sih yang mesti di dunia marketing ini, apa yang mesti ada nih Bang? Iya, marketing itu kan harus ada jiwa ya. Harus ada jiwa ya. Iya, kalau nggak ada jiwanya harus bisa. ada jiwanya. Oke. Iya, jiwa marketing itu harus ada. Sama orang judi, dan tanda petik ini bukan negatif ya. Iya, Bisa. betul. Orang kalau udah mentalnya judi gitu, orang lewat aja Dijudikan. nama dia kan. Iya ya. Bakso awaknya bara jumlah platnya mah segitunya yang lewat tuh gitu kan. Main bola orang. Iya, Iya betul. apa aja Jin. Begitu juga marketing. Orang kalau jiwanya memang sudah ada marketing gitu, jiwanya itu gitu. Dia pasti akan melihat opportunity seperti apa, ada peluang nih masa apa depan, aja gitu. Cuman tak banyak orang yang mau membangun itu gitu. Saya di nomor HP ini tahun 97 saya beli tuh nomornya. Sampai sekarang nggak ganti tuh. Nih udah berapa umurnya coba? Tahun 97 itu harganya 675. Pulsanya 500. Tahun 97. Iya. Satu aja nomornya sampai sekarang. Nih Telkomsel dengar nih. Ya, harus dikasih reward. Kasih reward gitu ya. Kasih paket merah ya. Merah ya. Kenapa? Setia, pelanggan setia nih ya. Bukannya nggak ada masalah. Betul. Bukannya nggak ada masalah. Tapi awak ada masalah tuh nggak lari gitu. Dihadapi. Mental ya. Iya, kalau misalnya nggak mungkin lah kita nih, semakin gede kita ingin mendapatkan pendapatan yang gede, ya risikonya gede juga. Nggak mungkin lawan yang gadang tapi risiko kete, nggak bisa. Ya kalau misalnya ya saya sih apa justru itu yang seneng gitu. Iya. Yang seneng apalagi yo gitu. Kalau dalam marketing tuh siale yo itu maksudnya tuh. Jadi ketika dari salah satu TV di Padang, Padang TV, kebetulan saya 2008 di sana. Padang TV ya betul ya. Ya, ke Bukit Tinggi itu merintis salah satu televisi di Bukit Tinggi, Triarga Televisi. TV, betul, itu jadi kepala pemasaran di sana. Itu 6 bulan saya keliling aja Padang Bukit Tinggi itu sebelum didirikan. Iya. Oh, saya cuman ngedata dulu nih database-nya Bukit Tinggi itu siapa orang Bapiti. Itu bahasa gitunya. Kok buka kartu sih kok. Siapa orang kayak gitu. Begitu. Ini mindsetnya begitu gitu kan. Karena jualan TV itu bukan medium low tapi medium high gitu, menengah KT gitu kan. Tentu yang pendapatannya bara gitu sampai segitunya. Bahkan media-media yang ada di Bukit Tinggi waktu itu saya tahu pendapatannya. Siapa yang iklan di sana. Sampai segitunya database tak kumpulin, setelah 6 bulan baru saya jawab. Nah, makanya berkenalan lah dengan salah satu the big rich orang kaya itu lagi kira tidak jebutin dan apa namanya itulah cikal bakalnya gitu, karena memang mindset marketingnya begitu gitu kan. Baru seorang membeli tanah, awak lah tahu tuh anak kata agak situ. Jadi tidak terkilik ikan dalam air Bang. Ya istilahnya memang apa ya lun tekile tekalam dewa gitu istilahnya gitu kan. Tekile ikan dalam mada misalnya kan. Lah tahu aja tambah tinuannya. Kecuali ikan ke bahasa rawa. Kalau Serawana bisa tepat tahu ada. Jadi itu memang yang digeluti, walaupun saya ketika menyatakan resign dari Triarga Televisi tahun 2017 kalau nggak salah 2017 saya nggak kembali ke Indo ke Padang gitu, walaupun direksi minta di sana, tapi saya lebih memilih di Bukit Tinggi gitu kan. Karena challenge-nya nggak ketemu lagi gitu, udah habis gitu, karena waktu di sini diserahkan sama pemilik perusahaan nih kelola TV saya apa segala macam. 1 tahun saya jalan cuman 1 tahun Bang. Ya ternyata ya bakso awaknya itu sampai bilu gitu kagoto royong buntiku gitu kan. Karena jelas di situ kalau apa ya, kalau bisnis itu ya hitung-hitungan gitu ya. Betul. Harus jelas porsinya gitu kan. Kalau mau apa ya ya berbagi gitu, jelas pula porsinya di situ gitu. Jadi awak nggak bisa apa namanya ya harus inilah gitu. Oke Bang, berarti tadi menjiwai. Kedua apa sih Bang?
Ya, pertama itu menjiwa itu memang yang kedua sebenarnya itu tuh bisa dibangun gitu. Nah, bisa dibangun. Bisa dibangun ya? Iya, bisa dibangun. Contohnya gitu kan, kalau awak lah bakal limang istilahnya lah tahu step-step di sumbernya itu gitu kan, awak akan berusaha mencintai gitu kan, karena ambut ya di awal itu nggak tahu itu passion ya, iya, betul. Gitu. Tapi setelah ternyata passion ambut di siku gitu kan, nah, itu yang menjadi catatan khusus di awal gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu, ini sesuatu yang membahagiakan. Ternyata passion di situ, Bang. Tentang sebenarnya kalau untuk marketing itu ya memang bisa dibangun ya. Ya, bisa dibangun. Kalau saya mengatakan bisa dibangun gitu. Jadi siapapun bisa jadi marketing. Bisa dong. Saya sudah bilang ada di Bukit Tinggi ini. Tepatnya sih sebenarnya lokasinya di Agam. Itu saya bilang ke salah satu petinggi lah di Agam, dia mendirikan sekolah SMK gitu. Saya bilang, ketua, kok nggak ada saya lihat di situ jurusan marketing gitu. Saya bilang ke dia gitu, tambahin dong gitu jurusan marketing. Iya. Ke beliau gitu kan. Saya nggak tahu pertimbangan, saya cuma ngasih tahu aja gitu kan. Betul. Tambahin marketing, karena di media nggak ada marketing, ya ke laut sudah gitu. Kecuali ownernya orang Bapiti ya, nggak tahu ya. Iya, betul. Harus dibangun. Di sebuah Anda ingin mendirikan media apapun bentuknya gitu kan, marketingnya harus dibangun. Apalagi kebutuhan terhadap personal branding ya. Iya, personal branding. Ini sangat penting sekali gitu. Nggak hanya jadi anggota dewan kok gitu. Semua orang harus membangun personal brandingnya itu gitu. Iya. Ini nilai baik lah gitu sih, nilai baik gitu kan. Jangan ketika orang ada tahun politik, Facebooknya lah dibuat, medsosnya ikut lah dibuat gitu. Ketika pun menghilang aja kan, kalau ujung pangkai gitu ya. Dan itu terjadi gitu. Betul. Dan ini bagian dari marketing communication tadi, pemasaran tadi ya, bagaimana cara-cara membangun jati diri. Berarti personal branding dia bisa dibangun, dan bagaimana kita membentuk personal brandingnya. Ketiga. awak timbo. Beliau kok mendapat ilmu mahal. Di sisi lain kita bagi. Ya itu kita kalau bicara detailnya ya. Tiga. Saya kalau sama ilmu Iya. Nggak boleh pelit sama ilmu. Oke, siap. Di ini kan, memang dalam apapun bentuknya pasti ada cara-cara dan strateginya ya. Betul. Bagi saya sih memang persyaratan itu suatu hal yang sangat mutlak memang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ke sini ya, soal marketing yang Azul tanya tadi gitu kan. Iya. Terjadi semacam perubahan gitu. Perubahan dalam dunia marketing saya gitu. Perubahan apakah itu? Dulu ketika bertahun-tahun di dunia pemasaran dan marketing media itu gitu, seolah-olah ada yang salah besar di sana gitu. Saya melihat di situ tuh seolah kita tidak melibatkan Tuhan gitu, tidak melibatkan Allah gitu. Segitunya gitu. Contoh. Ini ekstrim ya. Betul. Contohnya, Pak, kalau kontrak kau tidak turun tangan kini, Pak. Ndak gaji, ndak buah mau, ndak makan, ndak buah mau ya, seperti itulah bahasanya gitu kan. Ini ada yang salah kalau menurut saya sih ketika itu marketing ya seperti itu ya. Kalau dulu sampai mengejar begitu, Bang? Iya, sebegitunya. Bahkan bahasa kawan-kawan di Jakarta itu asal jangan taruh tangan di tepawi salah, bahasanya seperti itu gitu, gitu ya. Iya tuh, Bang. Tapi seiring berjalannya ke sini gitu kan, ternyata marketing ini sesuatu yang dahsyat sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita tahu caranya bermarketing gitu ya, ya marketing yang dalam tanda petik lagi nih. Betul. Kenapa? Itu yang dibilang dengan marketing langit kata orang ya. Nah, ini ternyata ketika itu saya sibuk memburu ayam aja. Itu istilahnya ya. Memburu ayam. Padahal kalau kita tahu bahwa marketing langit itu ngapain ayamnya diburu gitu. Kenapa ngambil beras segenggam dan ditaruh di sini? Iya, betul. Gitu kan? Terus ayamnya datang gitu kan. Iya benar. Gitu logikanya ya. Jadi ya tentu belajar ya, ini proses belajar gitu kan. Betul. Bukan saya meninggalkan cara-cara yang lama, tidak gitu kan. Pastilah. Dimodifikasi kali ya. Mungkin lebih ininya
sudah mungkin faktor U bisa jadi ya, karena sudah akhir orientednya. Jadi ternyata marketing itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu kan. Bahkan malah nggak kudu-kudu dibangun-bangun seperti cerita tadi betul, gitu ya. kan. Kalau lu tahu caranya gitu kan, Dikejar duit mah. ya bahkan dari beberapa buku yang saya baca, salah satunya bukunya Ustadz Nasrullah, itu justru personal yang menjadi magnet rezeki itu gitu kan. Wah, ini lebih dahsyat lagi gitu. Nanti bisa di searching lah sama kawan-kawan gitu kan. ya. Kenapa gitu kan? Ya karena itu salah satunya. Dengan berbahagia datang sendiri, lu aja nggak yakin gitu, lu aja nggak percaya gitu kan. Nah, itu akhirnya udah mulai diterapkan gitu kan, mulai diterapkan. Ternyata itu justru lebih dahsyat lagi, feedbacknya. Feedback ya, Bang. Kalau kemarin kita buru 1, 2, 3 gitu kan. Ayamnya apalagi sudah tahu juga kan diburu. Segitunya. Jadi ya, ketika marketing langit jadi melibatkan keberadaan sang Khalik dalam perjalanan itu ya Bang ya. Ya, ini sudah setelah sebenarnya sih sudah menjelang saya resign dari perusahaan itu sudah mulai melakukan itu gitu. Mulai sharing gitu. Betul. Bagi bahkan itu yang bilang waktu Pak Zul kita ketemu dulu ya. Iya. Banyak hal ya luar biasa ya. Keajaiban yang Abang mungkin Pak Zul saksi lah, salah satu saksi saya gitu saksi. ya. Yang Abang ceritakan dulu, Abang mau gini Zul, Abang mau gini bawa gini. Ternyata wow. Ya, dan dahsyat sekali ya. Ya bahkan sesuatu yang mungkin yang tadinya nggak pernah terpikirkan, nggak pernah gitu kan, setelah resign itu kan back to nadir ya istilahnya, balik dari nol balik atau memulainya gitu kan. Dan memang setelah itu dunia pemasaran dan marketing itu saya rubah semuanya polanya. Nggak menggunakan ini lagi ya, cuman mengcombine ya dengan digital marketing ya, apa gitu kan. Tapi tetap strateginya sudah saya ganti gitu. Ganti Bang ya. Sudah diganti gitu kan, bahwa awak bantu percaya lain enggak gitu orang gitu kan, percaya lah yakin enggak. Iya, jadi kalau wagian 100 kan balik 10 kali lipat misalnya gitu kan. Dan awal dulu tuh bantu percaya lain enggak bahasanya kan, ternyata itu benar gitu. Kita berbagi sharingnya di sini ya. Kerjaan saya di sini nih clear nih, insya Allah clear nih. Clear ya, betul ya. Dan sampai detik ini. Itu makanya saya bilang tadi gitu kan. Salah satu mungkin Pak Zul tahulah sedikit waktu kita sharing ya, berbagi ketika itu. Atau kita bagi motor nih, kita sebutkan dulu. Bang Adit bagi motor sudah 2 kali bagi motor ya Bang ya. Ya itu sebenarnya ternyata dahsyat sekali buat guru ngaji Bang. Ya bukan bermaksud ria sih sebenarnya gitu kan. Biar kita nyebutkan. Istilahnya Pak Zul, saya mengingat kata-kata salah satu ustadz waktu itu gitu kan, apapun kebaikan yang kamu coba berikan ya sudah sampaikan aja gitu di media sosial, jangan sampai kalah dengan anfaidah status gitu. Status yang tidak berfaedah jadi share orang. Ya, jadi kita coba dengan Pak Zul waktu itu. Betul. Kita coba sharing, ini bukan maksud untuk ria atau apa Pak Zul, tapi inilah sebuah keyakinan meyakinkan diri gitu. Begini gitu. Dan itu feedbacknya amazing sampai hari ini. Bahkan berbagi efeknya. Saya kan tidak punya perusahaan lagi, nggak punya ini lagi, tapi kenapa klien itu sama saya semua gitu. Betul ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang perusahaan nggak ada, tapi karena trustnya udah personal branding Abang itu sudah dapat ya, sih. Trust. Contohnya misalnya Pak Zul punya dedikasi yang luar biasa gitu. Terus pasti seseorang yang akan mendirikan perusahaan mengajak Pak Zul mau nggak jadi komisaris saya gitu. Orang tuh pasti melihat kalau track recordnya. Ya, ketika kita mau lihat perusahaan itu, di atasnya kan Pak Zul gitu. Nah, segitulah kira-kira gitu. Jadi orang melihat personal kita gitu. Memang trust itu memang sudah dibangun. Saya bilang ke nomor HP tadi. Nomor tadi ya. Orang kalau sudah sering-sering ganti HP nomor, ada 2 kemungkinan benar-benar hilang. Ya. Atau takut ditagih. Bahkan ada klien saya itu yang sudah lama sekali kerjasama, ketemu pun tidak. Tidak pernah ketemu. Tapi udah lebih dari ini udah tahun, kalau nggak salah itu tahun kedua apa 3 gitu. Nggak pernah ketemu, cuma komunikasi di telepon aja.
segitunya gitu kan. Segitunya ya Bang ya. Kadang-kadang awak kan dengan orang lain kan nak mau percaya gitu. Betul. Baca rohnya awak tahu kalau dari awak percaya. Kan harus dibangun gitu. Tentu dari diri sendiri dulu dong gitu kan. Betul. Angsa ini bisa percaya gitu Pak. Gitu kan. Tapi Bang Adit, nah seru sekali. Kalau menurut Bang Adit ini marketing ke depan seperti apa nih? Pandangan terhadap marketing hari ini dan ke depan bagaimana menurut Bang Adit nih? Sebenarnya sih apa ya, kalau saya tetap ya berpegang ya dengan pola-pola pemasaran yang memang tanpa istilahnya yang melibatkan Allah gitu di situ setiap ininya gitu kan. Ambil saya rasa kiawa gitu, yang sakit kawan jadi diambil gitu kan. Iya. Karena kita open minded itu tidak semua orang bisa gitu ya. Betul. Orang yang mau terbuka buka kulit tanpa isi itu tidak semua orang bisa gitu. Pada di dalam lipek kain ada dulu lipek jelek gitu kan. Kan saya nggak biasa seperti itu gitu. Dari dulu. Iya. Hindari ya, ini teman-teman yang masih bergelut punya pemasaran marketing gitu. Hindari ada potensi kosong lain segala macam gitu kan. Sudah cukup lah itu gitu. Betul. Saya berusaha ya melakukan perubahan lah, apa bahasanya hijrah lah atau segala macam gitu kan. Walaupun sekarang tidak aktif lagi di media penyiaran radio dan televisi gitu kan. Tapi alhamdulillah ilmu tentu nggak hilang. Iya, ilmu. Tidak ditinggalkan, tapi mungkin gitu ya, ke depannya kalau ada momen yang baik untuk bisa bermedia lagi, mungkin saya lebih cenderungnya itu ya yang berkaitan dengan syiar kali ya, atau syiar ya, wah gitu mungkin seperti itu gitu. Dan sekarang kan abang sudah mulai mampir ke fakultas ke perguruan tinggi dakwah ini, jadi mungkin di UIN Bukit Tinggi. Iya, UIN Bukit Tinggi ini sahabat nih dulu. Jadi orang ini Bang Adit, kita ini kalau lihatnya gayanya gitu-gitu aja. Kalau sempat nanti ke apalagi bagi mahasiswa UIN nih, beliau ini kita sangat asik sekali aja diskusi sambil makan mie apa namanya Bang, saya rasakan benar nih. Keluarga saya kalau sudah ada mie ayam Bang Adit itu tempat penyedap ya Bang. Ya. Mie ayam tempat penyedap, bener-bener ini bukan iklan loh, bener-bener luar biasa. Bisa dipesan online juga Bang. Ini yang dibilang kembali ke cerita tadi, challenge tadi. Ya, betul, challenge. Saya ketika itu masih dalam masa COVID ya. Masa COVID kan ya, kampus nggak ada kurang kuliah kosong. Betul. Saya ini bagian dari strategi marketing juga betul, kan. Ketika orang pergi, saya malah datang ke sana gitu. Saya saksinya tuh. Masa abang ngambil orang tidak ada yang kuliah, abang malah ngontrak ketika itu kan? Jadi kita kontrak, saya bilangin ke WR2-nya waktu itu di UIN Bukit Tinggi masih IAIN ya. Pak, saya mau ngambil tuh kantinnya gitu. Gila, tapi orang enggak kuliah gini dong Pak Dit gitu kan. Bapak Dit Manggale. Enggak, bukan soal Manggale. Mau kontrak gitu. Setahunnya itu ya nyumbang aja gitu. Tapi tempatnya saya dapat. Iya betul. Gitu. Kalau enggak ngambil peluang dulu enggak kebagi. Nah, itu yang dibilang harus bisa membaca peluang dan opportunity. Ketika Februarinya itu orang kuliah, tuh buru-buru saya santai aja lagi gitu kan. Tempat udah selesai, saya overhaul semua. Betul. Udah tinggal jualan. Nah, itu tempat bukan tempat saya untuk saya. Tapi ya istilahnya by support lah gitu kan. Itu yang saya bilang tadi, sharing, berbagi dengan orang lain. Langganan saya mie ayam di salah satu di Agam ini udah 20 tahun jualan. Mau nggak Mas? Mau nggak kita join gitu ya? Abang dulu bilang tuh, nih Bang, abang ambilkan Zul buat tempat itu gitu. Tak support gitu. Betul. Tapi karena memang beda mindset ya, mentalnya enggak ya, aneh juga sih gitu. 20 tahun dia sabar dorong gitu kan. Kenapa di sini nggak sabar 4 bulan gitu? Sabar aja Mas. Sekarang sih baru 20% yang kuliah gitu kan. Di sini jumlahnya itu lebih kurang 15.000. Ketika itu masih 13.000 ya waktu itu ya. 13.000. Itu apa aja yang mau kamu bikin selagi lama murah. Ya, nah ini dulu ya. Jangan bahas kalau lama mahal itu biasa kan? Tapi kalau lama murah gitu kan, terjangkau bagi mahasiswa harganya dan sehat. Ya 10.000 kanyang lah bahasanya. Beda sama saya memang bikin ketika itu, tapi saya belum bisa apa-apa waktu itu. Betul. Kan si Masnya yang jualan, saya belum bisa. Nah, sejarahnya mie ayam itu karena memang si Masnya tidak mau jualan. Tak diamin kantinnya selama 2 bulan. Saya belajar sama istri dari YouTube. Betul, dari YouTube ya. Salah satunya. Jadi digabung lah mie ayam A, B dan C dan seterusnya. Akhirnya
Dapatlah rahasia Dapat. sebenarnya. Akhirnya ketemu itu mie ayamnya orang Minang. Iya, iya. Makanya namanya kantin Hamdalah gitu. Hamdalah. Kalau rasanya cobalah. Pasti setelah mengucapkan alhamdulillah dapat makan cie pasti mampu Tapi pulang. mudah-mudahan ini kan baru kita kan harus punya mimpi ya, dream gitu. Saya pengen nanti tuh ada mie ayam franchise mie ayam Ya, gitu. amin. Yang bisa, misalnya Pak Zul tinggalnya di Padang. Betul. Itu bisa Pak Zul racik di Padang. Yeah. Tanpa makanan itu rusak atau apa, tapi tetap masih bagus. Nanti kita packaging apa segala macam gitu. Tapi yakin Bang lama banget serius. Pak Zul coba. Iya. Kan orang di kampus juga penasaran waktu itu gitu kan. Ini bener nggak pakai penyedap sintetis dan sejenisnya? Ada penyedap tapi sudah kita ganti dengan yang alami tadi sih. Itu dia, ya. Jadi penggabungan gitu kan. Akhirnya ketemu lah gitu kan resep sesungguhnya gitu. Iya. Orang biasanya kan dikasih mecin di dalam mangkok gitu kan. Tapi yang jualan ya terserah mereka masing-masing. Kalau saya sih jualan saya aja. Nggak mungkin nyebutin punya orang gitu kan. Dan itu bagian dari strategi marketing Pak Zul gitu kan. Ya. Karena di kampusnya sendiri itu kalau dalam marketing revolution istilahnya itu kalau Tung Desawaringin bilang TDW bilang itu sama dengan berburu di kebun binatang gitu. Berburu di kebun binatang. Jadi jangan cari hewannya lagi gitu. Apa yang mau kamu jual kan sudah ada orangnya. Iya gitu. benar ya. Tapi saya jadi ingat marketing langit ini kayak gini loh Bang Adit. Ketika Bang Adit mempelajari marketing konvensional, ternyata saya melihat sedang ada yang selalu melantunkan ayat suci ke atas langit. Karena ini loh sahabat, istri beliau ini adalah Korea nasional. Alhamdulillah. Kayaknya memarketing Bang Adit pindah haluan kayaknya uni lah. Selamat lah Bu Uni. Selamat ya Nia, luar biasa Bang Adit. Ya ini di cerita sedikit ya. Ambo merasa bahwa Allah sangat sayang sayang jambul kita. Kenapa? Ketika itu kita masih gondrong-gondrong ya. Betul. Metal segala macam dengan celana robek segala macam. Jadi ingat salah satu masjid di Kota Padang waktu itu saya masih orang sama kawan-kawan motor gitu kan. Orang ingat ada MTQ kan sampai malam tuh. Deh kayaknya punya induk bareh yang pandai mengaji gua. Kayaknya lasuha gitu lah gitu kan. Rupanya diijabah sama Allah itu beberapa tahun kemudian, padahal A, B dan C-nya sudah banyak gitu, tapi nggak pernah jadi. Padahal kita udah kenal 2 tahun segala macam tapi nggak ngah ya, betul ya. Tapi itu yang bilang jodoh rezeki mau itu Allah Subhanahu wa taala. Lah diatur gitu ya. Dan alhamdulillah kini lebara putra Bang. Alhamdulillah dua putra ya. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Investasi dalam tanda petik bahwa ke depan ini memang cara berpikir awak tambah lama tambah. Coba beda lah Bang. Bang, saya mungkin ini mungkin Bang Adit ini kan banyak. Kayaknya nggak cukup dibuat satu sesi nih. Ini pembukaan dulu nih. Tapi terakhir Bang. Bang Adit kan orangnya orang media nih. 93 tadi ya. 93 dan saya tahu Bang Adit mewawancara banyak dulu itu TV. Berarti jaringan media Bang Adit banyak. Ke depan rencananya gimana nih Bang di tengah-tengah media seperti ini? Iya, kalau memang passion kita di media, ya kita tidak meninggalkan medianya. Ada rencana buat media Bang? Ya, ada sih. Pastilah. Alhamdulillah. Cuman apa namanya beda oriented aja sih. Beda oriented Bang ya. Orientasinya beda. Apa orientasinya ke depan Bang? Yang jelas orientasinya ya bahas supaya sambal bermanfaat bagi banyak orang gitu aja. Bermanfaat tuh banyak orang. Iya. Kalau kini mungkin dengan caranya Bang Adi sendiri kan. Betul. Kalau untuk menyampaikan kebaikan tidak harus tamat dari sekolah agama ya tanpa gitu kan. Jadi di masih duduk kini sudah bercerita tentang kebaikan lah. Mungkin saya tidak berani juga bilang dakwah ya, apa gitu kan. Cuma berbagi kebaikan. Iya, kita berbagi aja. Ya walaupun mungkin hal yang ketek-ketek lah gitu yang setahu awak bisa gitu. Itu apa? Ya sudah kita bagi pengalaman kita dengan adik-adik mahasiswa apa segala macam, kita sharing aja gitu kan. Ayo gitu.
fight gitu. Jangan apa ya, jangan mental instan nih. Ayo buang semuanya, harus berproses gitu aja. Masya Allah, kita tunggu nih Bang media Bang Adit berikutnya, Insya Allah. Baik Bang Adit, kayaknya apa ya, dengan Bang Adit itu tidak terasa waktu nih berjalan. Dan dulu kami ada punya judul siaran di apa tuh di radio Bang ya, Tiga Tungku Sejarangan Bang ya. Itu seru sekali itu ya. Ya kayak gini lah, nggak terasa 2 jam 3 jam udah terasa waktu ya Bang ya. Ini mudah-mudahan kalau seandainya Pak Haidir Jumin ya mendengarkan iya, bener, atau apa Mainggi mendengarkan, saya dari kalangan muda, beliau satunya lagi dari kalangan adat, satu lagi dari kalangan agama. Kita memang pernah merasakan saat-saat jadi selebriti radio di Padang ya. Betul. Dan di saat itu saya di saat itu saya belum menjadi penyiar. Di saat itu saya menjadi favorit mendengarkan Tiga Tunggu Sejarah ini. Luar biasa nih Bang Adit. Masya Allah Bang Adit, alhamdulillah kayaknya untuk tahap ini kita mengucapkan dulu, kita cukupkan dulu kayaknya nih Bang. Tapi sebelum kita cukupkan, mungkin Bang Adit punya pesan khusus atau apa ya, kata-kata bahasa khusus. ininya itu, bahasa mentawainya itu closing statement lah, closing statement katanya. Silakan Bang Adit. Saya cuma bilang ke kawan-kawan gitu kan, tidak, untuk ke depan ini jangan tunggu usia Anda itu 40 dulu baru mau berubah gitu. Jangan tunggu 40 dulu, oke. Walaupun saya merasakan sendiri gitu kan. Padahal kan sudah disebutin gitu kan. Salah satunya tuh anak muda yang apa, hatinya selalu terpaut ke masjid ya. Saya mungkin lebih arahnya ke sana ya, untuk ininya. Ayo gitu, buat sesuatu yang bermanfaat, yang berbagi, buat segala macam gitu kan. Jangan pernah menyerah. Ini jiwa-jiwa fighting itu harus dibangun gitu kan. Masa baru 1 kali aja udah nyerah gitu kan. Gagal 1 kali, bangkit lagi. Orang yang apa itu, orang yang nggak pernah sukses ya nggak pernah mencoba gitu. Coba. Nggak apa-apa salah gitu, tapi karena mencoba. Ayo gitu. Kalau saya dulu kalau jadi marketing, sialayo gitu bahasanya. Maksudnya sialayo gitu, yang mau di ini target marketingnya gitu. Segitunya gitu kan. Siapa lagi karena itu punya target. Dan target itu endingnya kan sudah tahu gitu kan. Akhirat oriented. Masya Allah. Kalau dulu profit oriented, itu deh. Kalau akhirat oriented mah profit ikut. Insya Allah. Insya Allah dapat. Bang Adit luar biasa sekali. Terima kasih guruku, luar biasa nih. Pakai part 1 part 2 kayaknya. Karena ini guru nih. Sebanyak ini narasumber, yang ini agak gugup karena mewawancarai guru. Nanti kita simak juga bagaimana beliau mewawancarai para artis di Sumatera Barat dan tokoh-tokoh lainnya. Bang Adi, terima kasih sudah bersedia duduk di tempat yang sederhana ini Bang Adi. Biasanya ketemu Pak pejabat-pejabat tinggi aja sama artis ya. Kita itu dulu. Ya hari ini apa lagi? Bang Adit, kita tutup dulu. Semoga berkah Bang Adit. Terima kasih Terima kasih sahabat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.